Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Damai Putri Borusi Torres Pane, NIM 22233111066, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan definisi, fungsi, atau peran, dan juga contoh dari model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman pada tahun 2018 halaman 144, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Menurut Aren dalam Mulyono pada tahun 2018 halaman 89, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematika dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Adapun fungsi model pembelajaran yaitu 1. Pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. 2. Pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar pada tahun 2014 halaman 58 mengemukakan adanya ciri-ciri model pembelajaran yaitu 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Komalasari pada tahun 2010 halaman 58-88, jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain 1. Model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disingkat dengan PBL, Problem Based Learning. 2. Model pembelajaran kooperatif disebut Cooperative Learning. 3. Model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Contoh yang saya ambil dalam model pembelajaran terdapat pada jurnal yang berjudul Kesulitan Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika. Menurut para ahli Wena pada tahun 2010 halaman 91, Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar, atau dengan kata lain, siswa belajar melalui permasalahan. Berdasarkan menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBL atau Problem Based Learning ini adalah suatu model pengajaran yang menggunakan masalah dunia keterampilan, pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang mendasar dari materi pembelajaran. Kelebihan model PBL ataupun Problem Based Learning ini menurut Sanjaya pada tahun 2007 halaman 218. Kelebihan Problem Based Learning atau PBL adalah 1. Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 2. Dengan PBL ataupun Problem Based Learning ini akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa belajar memecahkan suatu masalah, maka siswa akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Dan 3. Membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan bebas. 4. Itu pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka lakukan. Juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil belajar maupun proses belajar proses belajar. Kelemahan model Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang juga memiliki beberapa kelemahan.
Dan menurut para ahli Sanjaya pada tahun 2007 pada halaman 219 dikatakan bahwa kelemahan model pembelajaran yaitu jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Dan kedua itu perlu ditunjang oleh buku atau dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran model PBL ini membutuhkan waktu yang lama. Dan keempat, tidak semua mata pelajaran matematika dapat diterapkan dalam model ini. Dan langkah-langkah problem based learning ataupun PBL, langkah-langkah dalam pembelajaran problem based learning ataupun PBL disajikan guru sebagai berikut. 1. Orientasi siswa pada masalah. Kedua, guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 orang siswa secara heterogen. Guru dapat membagi LKS pada setiap kelompok dan siswa mengumpulkan informasi yang sesuai. Siswa bersama kelompoknya melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu guru membantu siswa dalam menyiapkan hasil dari percobaan. Guru membimbing siswa untuk melakukan presentasi dan guru membimbing siswa untuk melakukan evaluasi. Pada jurnal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pada tahap perencanaan mengalami hambatan sulitnya menentukan masalah yang tepat sehingga mampu menstimulasi suasana diskusi yang baik dan mampu menstimulus perkembangan intelektual siswa. Hambatan waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disebabkan oleh guru belum terbiasa dengan pembelajaran PBL dan interaksi sosial dalam kelompok sering tidak sesuai dengan harapan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.